Selamat malam, senang sekali hari ini ya, Kamis malam kita bertemu kembali dalam obrolan mesra mengupas sisi luar biasa. Saya Risti kembali bersama Anda dan malam hari ini kalau kita mau sharing-sharing ya. Sebenarnya menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, jadi sehat itu ada 3. Yang pertama adalah sehat secara fisik, ya kan, badan lo oke nih gitu. Kemudian sehat secara finansial. Hari gini ya Bo ya. Ternyata faktor keuangan itu juga mendukung. Dan yang ketiga adalah sehat dari sisi mental. Nah, obrolan malam hari ini adalah mengenai teman sehat mental. Bagaimana kesehatan mental ini berkaitan dengan kualitas hidup kita. Saya punya tamu yang sudah hadir dan ini adalah seorang psikolog klinis yang selama ini banyak menjadi konsultan untuk anak-anak ya, anak-anak, kemudian juga remaja. Kita mau cerita-cerita masalahnya. Ada Regina Anindya Tantri. Hai Regina. Halo, selamat malam Risti, apa kabar? Kabar baik, sehat? Sehat. Ya. Terima kasih sudah datang ke podcastnya Yusana. Terima kasih loh udah diundang di sini. Dan malam hari ini juga karena ngomongin mengenai kesehatan mental, boleh ya untuk yang mau tanya ke narasumber malam hari ini, silakan langsung di kolom chat yang ada di Instagram Live maupun juga yang ada di Zoom. Nah, kalau ngomongin mengenai kesehatan mental nih, ya kan? Kalau banyak orang ngomong ya, aduh, gue kalau stres nih lama-lama gue gila gitu ya. Itu statement paling gampang nih ya. Nah, tapi apa sih definisi orang yang nggak punya mental yang sehat atau apa tuh definisinya apa tuh? Sebenarnya kalau dibilang gila gitu ya, maksudnya atau kesehatan mental itu sebenarnya kalau dari psikologi dan psikiatri itu kita punya ada buku panduannya gitu, diagnostic DSM namanya, atau buku psikologi gangguan jiwa gitu kalau di psikiatri di psikologi. Jadi memang ada kriteria-kriterianya tuh untuk bisa dilabelin seorang itu punya sakit mental A atau sakit mental B, itu harus ngelihat seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang gila, itu yang biasanya tuh orang kan nge-refernya, oh gila tuh yang tanjung-tanjung di jalan yang apa gitu kan langsung dibilang gila, atau ngomong sendiri gitu punya halusinasi tuh gila. Apalagi yang menjadi viral ya, kemudian langsung dibilang ini terganggu dan sebagainya. Tapi gini dulu, boleh nggak sih Re, cerita lo selama ini sebagai seorang psikolog sudah berapa lama sih? Sudah beberapa lama ya, 2009 berarti berapa tuh? Udah lebih dari 10 tahun ya. Oke, 13 tahunan ya. Iya. Dan selama ini seberapa sering sih lo menangani masalah-masalah orang yang mental imbalance? What they call it? Aku kan sehari-harinya sebenarnya prakteknya atau kerjanya tuh di sekolah gitu ya. Jadi sampai dengan 2 tahun yang lalu memang fokusnya lebih banyak di kesehatan mental ya remaja gitu ya. Jadi bagaimana remaja ini berarti usia 13 sampai 18 tahun. Oke. Ya. Kemudian 2 tahun terakhir ini pas masa pandemi kemudian saya pindah ke sekolah lain yang fokusnya lebih kepada peningkatan dari peningkatan kelebihan dan kekuatan mereka, enggak lagi sekedar yang mengurusi masalah mental gitu. Nah, jadi macam-macam ya. Jadi ini juga sebenarnya sejalan dengan perubahan di psikologi juga gitu, bahwa tadinya fokusnya lebih banyak anak-anaknya atau orang yang punya masalah mental, tapi kemudian sekarang fokus psikologi lebih banyak lagi untuk pengembangan justru orang-orang yang sebenarnya normal, yang nggak punya masalah mental yang serius, tapi butuh untuk motivasi lebih untuk segala macam gitu. Jadi memang saya pernah kerja dengan dua-duanya, yang punya masalah mental ataupun yang normal juga tapi butuh upgrade lah di hidupnya gitu, butuh khususnya sih di karir dan pemilihan universitas ya. Jadi gimana anak-anak itu mempersiapkan diri, knowing themselves, knowing their strengths. Karena memang di usia-usia remaja ini memang usia yang masih bisa dibilang belum punya kematangan berpikir dan sebagainya. Jadi memang mesti diarahkan ya. Betul. Tapi kalau ngomongin in the middle of this pandemic gitu ya, berapa banyak nih sekarang orang yang mengalami kalau dibilang gangguan mental tuh kayak terlalu ekstrim ya, tapi mengalami masalah stres, kesehatan mental gitu. Ya, masalah kesehatan mental nih sampai sekarang jadi cukup viral itu yang namanya mental day, hari apa? Iya, mental awareness day. Mental awareness day, Betul. Ya.
Oktober 8 biasanya. Sebenarnya dari dulu udah ada ya, cuma orang jadi lebih. Oh gitu ya? Sebenarnya Gue baru tahu ya kayak setahun 2 tahun terakhir ini. Apa kurang baca apa gimana nih? Sebenarnya emang udah ada Mental Wellness Day itu 8 Oktober itu, cuma kemudian karena makin kesini makin banyak kasus yang diungkapkan juga. Orang kan dengan media sosial yang lebih terbuka, orang juga anak-anak sekarang tuh lebih gampang untuk bilang, aduh aku stres, aduh aku depresi, oh aku begini, aku begitu, lebih gampang curhatnya di TikTok, curhatnya di Instagram, YouTube gitu kan. Jadi gampang sekali untuk terbuka seperti itu sih. Tapi itu menjual loh ternyata. Bener sih. Oke, kita nggak bahas lebih banyak ya. Nggak usah ke situ. Tapi lupa tadi nanyanya apa ya? Sampai lupa. Jadi kalau sebagai seorang psikolog ya, sebenarnya mereka yang punya permasalahan apa ya, mental atau stres dan segala macam kesehatan itu lebih banyak dialami apa sih? Remaja kah? Usia matang kah? Usia produktif? Atau orang tua atau apa sebenarnya? Sebenarnya beda-beda ya. Dalam masa pandemi ini aja tuh antara kelompok usia yang berbeda-beda itu karena kan gini, badan kita atau tubuh kita dari pikiran dan fisik juga, fisik dan mental itu ketika dihadapkan oleh terhadap stres atau ada tekanan itu responnya berbeda-beda sesuai dengan usianya. Jadi kalau mungkin semua pasti mengalami stres, tapi bagaimana bereaksi belum tentu cuma kelompok umurnya aja, tapi mungkin juga karena lingkungan sosialnya gitu. Jadi kalau anak-anak nih banyak yang kemudian mengalami masalah sosial, nggak tahu lagi gimana caranya bergaul, nggak tahu lagi karena udah biasa di rumah sendiri, ada loneliness, nggak bisa ketemu temannya, semuanya adalah internet. Ada juga yang kemudian jadi kecanduan, ada yang juga jadi depresi karena misalnya kelompok usia yang menengah ke atas, maksudnya dalam arti dewasa muda, kemudian itu masalahnya mungkin masalah pekerjaan, stres. Terus kalau yang senior yang udah lansia, depresi karena kan banyak banget mungkin temannya kiri kanan yang meninggal karena pandemi dan segala macam. Jadi pasti semua mengalami itu, tapi pasti mungkin beda-beda. Kalau dibilang masalahnya banyak ya, banyak faktor kemudian membuat. Nah, gimana caranya supaya kita punya yang namanya kesejahteraan mental? Ini juga ya poinnya di sini nih. Betul. Jadi sebenarnya banyak sih teori-teori segala macam, tapi yang mungkin paling gampang gitu, yang saya kebetulan aku sendiri pakai itu menerapkan untuk di hidup saya sendiri gitu selama pandemi. Jadi kayak merasa oh ini benar banget, yaitu konsep kebahagiaan otentiknya dari Seligman gitu ya. Dia dulu pernah jadi Psychological Association President of ABA gitu. Kemudian itu dia bilang bahwa sebenarnya kalau kita mau sehat mental, manusia itu punya 5 aspek di hidupnya yang perlu diperhatikan. 5 aspek nih ya, apa tuh? Pertama, positive emotions, emosi-emosi yang positif. Kemudian yang kedua, engagement atau keterlibatan. Kemudian relationship, dengan interaksi sosial dengan orang lain. Kemudian meaningfulness, harus ada makna di hidupnya. Achievement atau ya prestasi atau keberhasilan. Dan yang terakhir yang sebenarnya ini tambahannya yang sebenarnya udah harusnya secara langsung ingat mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat ada mental yang sehat. Ini dikembalikan bahwa kalau kita mau sehat mental, fisik juga harus sehat. Jadi ada age, health gitu. Jadi sebenarnya permah, PERMAH gitu. Permah ini adalah sebenarnya yang perlu kita lihat gitu, dan perlu kita maksimalkan di kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa menjaga kesehatan mental itu. Nah, kalau ngomongin namanya kesehatan mental ya, mungkin teman-teman juga banyak yang pengen nanya ya, sebenarnya saya ini mentalnya sehat nggak sih? Kan sekarang pandemi nih, jalan-jalan kurang, nah itu gampangnya ya. Terus yang kedua, tiap hari apalagi yang WFH atau online school kemarin-kemarin nih cuma sama layar mulu, bisa dibilang 24 jam, ini 12 jamnya sama layar gitu kan ya. Kalau dulu kita punya dunia luar, sehat nggak sih? Tergantung ya, karena ada orang-orang yang merasa itu nyaman memang, tapi kebanyakan kemudian itu menjadi sesuatu yang stres gitu. Balik lagi, porsinya seberapa ya? Kalau bisa dibilang secara persentase berapa persen nih supaya kita tetap bisa bekerja efektif, produktif, tapi juga secara kesehatan mental kita terjaga? Aku balik lagi ke yang 6 itu.
ada nggak emosi positif yang dihasilkan? Contohnya emosi positif itu kayak positif tuh bahagia, ketawa, kemudian apalagi ya, contohnya paling gampang gitu kan, orang-orang tuh banyak bikin TikTok lucu-lucu segala macam. Itu kan menghasilkan emosi positif. Karena kan kita jadi senang walaupun mungkin sifatnya sementara, tapi semakin banyak kita menghasilkan emosi positif seperti itu, karaoke misalnya, atau misalnya bernyanyi gitu, nanti even nyanyi di kamar mandi gitu ya, tapi makes you happy, everything that makes you happy gitu. Bahkan sebenarnya makanan gitu, karena kebahagiaan itu juga sebenarnya pertama dan terutama itu kan persepsi, jadi pikiran. Kalau pikiran kita positif, pikiran kita mau nggak mau itu mengaruh ke badan. Tapi juga ada yang seperti misalnya dopamin, serotonin, itu adalah neurotransmitter atau hormon-hormon di badan kita yang bisa dipengaruhi apa yang kita makan. Jadi misalnya kalau kita terlalu banyak makanan karbohidrat, lemak dan segala macam, itu kan badannya jadi kayak lesu lemah gitu, bisa depresi loh gara-gara gitu. Tapi kalau kita olahraga itu memacu juga hormon dan segala macam, pembakaran Tapi kalau terlalu banyak, terlalu kurang juga misalnya asupan makanan yang mengandung itu juga jadinya bisa depresi. Dan paling gampang misalnya gini, kenapa coklat dibilang entah afrodisiak atau punya dopamin bisa bikin happy, karena memang dia kadar dopamin dan serotoninnya tinggi, gitu. Change your mood gitu langsung ya. Gitu ya. Jadi positive emotion bisa dihasilkan dari situ. Kemudian yang kedua adalah engagement. Kalau dia cuma menatap layar gitu tapi nggak engage, ya dia nggak merasa happy dan merasa stres. Itu bisa jadi nggak sehat mental. Tapi ketika dia menatap layar, itu adalah dia tuh dia engage sama kelasnya, misalnya dia engage sama kerjaannya walaupun melalui layar gitu ya, itu mungkin jadi nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun dia misalnya kamu bilang tadi 8-12 jam di depan layar, tapi kalau dia engage dan dia merasa itu misalnya abis engage kan relationship ya, kalau dengan begitu dia merasa interaksi sosial dan hubungan sosial membawa makna kemudian ini, itu jadinya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian kalau itu jadinya dia menatap karena terpaksa gitu, kayak sebenarnya gue pengennya di luar, gue nggak suka kayak gini, ya kan ada diskrepansi antara ekspektasi atau apa yang dia butuhkan dengan kejadian yang ada. Sebenarnya banyak masalah kesehatan mental itu adalah karena satu, nggak mengenali diri, apa sih yang jadi kebutuhan saya gitu, dan kemudian juga karena lebih kepada nggak imbalance itu yang kamu bilang tadi, bahwa antara apa yang kamu inginkan dan apa yang diharapkan itu berbeda ya. Kemudian juga ada tuntutan sosial, kemudian gitu, dan itu juga biasanya orang yang punya kesehatan mentalnya baik itu biasanya adalah orang-orang yang resilient, yang walaupun mengalami stres tapi dia nggak, karena kan ketika ada masalah misalnya mobil mogok deh mau kesini gitu ya, tiba-tiba mobil apa gitu kan, pilihannya ada dua ya, antara tenang gue harus ngapain sama mobil gue mogok gitu kan. Sebenarnya kan itu ada pilihan gitu. Dan kebahagiaan atau kesehatan mental itu juga awalnya ya ketika kita nggak ngomongin kesehatan mental yang parah ya, karena itu beda ya gitu. Tapi yang masalah-masalah kesehatan mental yang dialami orang-orang yang masih dalam kategori normal seperti kita gini ya, yang mungkin stres karena kerjaan, stres karena tekanan di rumah, stres karena banyakan nonton yang pelakor-pelakor itu, jadi curigaan mulu gitu sama pasangan, itu kan sebenarnya masih dalam level bisa kita kontrol, bisa kita Jadi penting ya kalau aku menangkap poinnya dari kamu nih, Re, bahwa stress management itu penting ya? Betul, sangat penting gitu. Karena tapi gimana caranya? Gue mesti kerja itu ya satu, terus mungkin gue mesti mengurus rumah tangga kalau dia perempuan, atau kalau dia laki-laki gue sebagai bapak rumah tangga mesti nganterin anak ini itu. Setiap orang punya problemnya masing-masing gitu ya. Nah, gimana caranya bisa survive dengan stress management itu? Belum masalah whatever, cicilan kayak masalah masalah keluarga, masalah ya kan gitu. Sebenarnya stress management itu kalau dilihatin kayak stress management pokoknya gede banget gitu. Padahal kan sebenarnya hal-hal yang sederhana seperti yang aku bilang tadi, misalnya kita bangun pagi jangan langsung pegang handphone. Kalau orang banyak sedang bangun pagi matiin alarm tapi langsung pegang handphone, ngeliatin jadi udah langsung, mungkin berat ya. Mungkin perlu nafas dulu, stretching dulu, start your day with something positive gitu. Gitu. Jadi maksudnya tips yang baik loh. Itu sederhana banget. Jadi pokoknya bangun pagi nih jangan pegang handphone dulu.
bisa nggak? Itu sederhana banget. Tapi itu refleks loh sebenarnya kan. Yang itu kan terdekat habit. itu adalah Iya. mungkin yang sudah berkeluarga, yang paling dekat adalah pasangan, tapi handphone ternyata lebih dekat daripada itu ya. Kan itu habit kan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri gitu. Makanya misalnya gitu, kalau kita kan agak sulit sekarang ya, nggak bawa dompet masih nggak apa-apa, nggak bawa handphone nggak bisa, karena nggak bisa kemana-mana ya. Bisa minjem lah ya. Terus ketergantungan kita sama itu juga salah satu penyebab stres. Aku ada beberapa teman yang kemudian kemarin waktu masa pandemi gitu ya, banyak sekali berita. Bukan berarti kita mau melepaskan diri dari kenyataan, tapi mungkin perlu break gitu dan perlu me time gitu. Walaupun breaknya mungkin gue hari ini nggak nyalain sosial media sama sekali, misalnya kayak gitu. Itu juga ada bentuk kita memberikan waktu sama diri kita supaya nggak terpengaruhi sama orang lain dan bisa ngambil waktu. Oke, yang saya mau tuh sebenarnya apa gitu, tanpa dipengaruhi orang lain gitu. Kemudian itu saya bilang tadi, jangan langsung pegang handphone pagi-pagi, entah sholat dulu, entah berdoa dulu, entah tarik nafas dan stretching dulu, gitu. Abis itu fokus, hari ini gue mau ngapain sih, baru mulai beraktivitas. Atau between breaks, itu penting banget, sederhana banget gitu. Mungkin set alarm-alarm kecil untuk tiap 1-2 jam, untuk stretching, untuk nafas, untuk jalan aja keliling, misalnya masih WFH ya keliling kosannya kayak rumahnya, atau workout, atau nonton, bikin video TikTok juga mungkin cukup menyenangkan buat break ringan gitu. Jadi stress management itu nggak perlu, it doesn't have to be I have to have a plan, gue harus pergi retret, gue harus, jadi kecil-kecil aja. Ngatur pola makan, apa sih yang dimakan kalau pagi-pagi langsung nasi atau langsung misalnya buah-buahan dulu, itu juga ngatur badan kita. Jadi stress management itu sebenarnya lifestyle management yang paling lebih gampang. Tapi dimulainya berarti dengan badan yang sehat ya. Ketika kita badannya sehat, maka kita bisa berpikir sehat. Betul. Ya. Kalau nggak bisa deh, misalnya ya, kamu disuruh ngerjain ujian belum makan, pasti kan nggak bisa konsentrasi. Ya. Perutnya sakit bisa sakit mah. Misalnya kurang tidur, bisa langsung cranky sepanjang hari karena memang waktu tidurnya kurang gitu. Atau misalnya badannya kekurangan vitamin tertentu, kurang vitamin K, vitamin D, itu jadi linu-linu. Gimana mau beraktivitas dengan baik, kan nggak bisa juga gitu. Jadi memang antara physical and psychological wellness gitu ya, sebenarnya itu sangat berpengaruh satu sama lain. Tapi kan kita nggak bisa menghindari nih, kayak misalnya kurang tidur, kemudian kelelahan. Nah, mungkin kalau dari fisik bisa dibantu dengan multivitamin, ya kan, ada Usana yang bisa help you a lot gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang bermasalah di mental gitu loh, apa yang kemudian bisa diobatin langsungnya itu gimana gitu? Pertama sih menyadari dulu ada masalah itu ya, karena banyak orang kadang-kadang nggak menyadari bahwa dia punya masalah gitu, dan itu sulit banget untuk dibantu karena sesuatu yang psychological atau mental itu kan nggak kelihatan ya, nggak intangible gitu. Jadi mungkin orang terdekat yang bisa ngasih tahu, kenapa sih lu kok marah-marah dulu sih, cranky dulu gitu. Nah itu mungkin jadi indikasi pertama. Kemudian kalau misalnya ngerasa udah nggak bisa lagi berfungsi sosial dengan baik, mulai kok kayaknya aku udah nggak berniat ke kantor, nggak pengen kerjaan apa nggak ada, itu mungkin ciri-ciri jangan-jangan mulai ada penurunan motivasi, demotivasi, mungkin belum sampai depresi tapi kemudian itu. Jadi itu yang mesti dilihat juga gitu untuk kita ya nggak bisa dihindari, tapi kemudian bagaimana kita membangun resiliensi, ketahanan terhadap stres. Nah itu yang memang sulit ya gitu. Ya tapi mau nggak mau ya kita harus di situasi ini kita harus survive gitu ya. Nah, Usana sendiri itu punya beberapa core value. Di antaranya adalah integrity, kemudian excellence, health, and community. Itu yang ditawarkan. Nah, apakah dari 4 hal ini itu bisa membantu ketika kita di poin lagi stres-stresnya? Itu kan berkaitan ya sama tadi perma yang sebenarnya aku bilang gitu ya. Tadi apa? Integrity, apa aja tadi empatnya? Excellence, kemudian health, dan community. Community itu kan relationship. Integrity itu lebih kepada our self and positive emotion juga termasuk di situ. Terus kemudian health, tentu saja physical health. Kemudian terus ada relationship juga gitu ya di situ. Jadi memang sebenarnya core value yang tadi disebutkan gitu, kalau dijalankan bisa berkaitan dengan tadi pengembangan happiness melalui si PERMA itu, positive emotion, engagement, karena kan
nggak tahu ya kalau di sini di Usana ini memang kegiatannya itu ada interaksinya juga, ada grup-grup gitu, ada community-nya juga kan, dari situ kan bisa membantu. Jadi gini, kadang-kadang orang stres itu juga karena dipendam sendiri, nggak ada kita tuh biar gimana pun makhluk sosial, walaupun satu orang nih, tapi kita tetap butuh orang untuk berbagi pikiran. Banyak orang yang memutuskan abis itu, saya lagi stres nih, saya butuh me time dengan jalan-jalan atau shopping atau liburan, pergi ke pegunungan yang suka gunung, ke pantai yang suka laut. Itu membantu juga. Itu membantu karena kan balik lagi cari positive emotionnya dari mana gitu kan. Kalau memang kadang-kadang ada hal yang sederhana juga, misalnya salah satu bentuk engagement itu misalnya mempelajari sesuatu yang baru. Ini kemarin nih sepanjang masa pandemi banyak banget yang buka usaha makanan kan, tiba-tiba untuk ngapain nih aku di rumah aja, jadi engage dengan sesuatu. Engagement itu kayak gitu, jadi dengan kita mungkin nggak perlu pergi, tapi ketika misalnya di rumah, jadi yaudah deh sekarang gue mau belajar main gitar, terus bikin video cara gue belajar gitar, do something happy ya. Bener, engagement itu adalah keterlibatan pada sesuatu yang membuat kita itu lupa waktu dan merasa kemudian ada achievementnya dari situ. Mau itu bikin masakan baru, yang simple-simple aja. Kalau buat misalnya bukan ternyata gini, gue tuh nggak bisa masak gitu ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba gue bisa bikin sesuatu tuh kayak wow, hari ini aku bisa masak ini loh. Kayak semua orang bisa masak itu, tapi buat aku sendiri misalnya itu masa accomplishment gitu. Atau misalnya aku bisa hari ini bisa nyanyi satu lagu. Jadi penting ya sebenarnya mengapresiasi diri sendiri. Betul. Nah kemudian satu lagi sebenarnya kuncinya tuh ada di semua itu adalah positive mindset. Dan yang termasuk di psychology positive mindset itu juga ada namanya grateful. Tapi gini, kita sekarang hidup di era digitalisasi yang netizen bebas berbicara ya. Udah bikin sesuatu yang bagus, makanan yang enak atau apapun gitu, tiba-tiba elah itu mah gampang gitu. Nah ketika ada pihak-pihak ketiga yang mau nggak mau ikut mengganggu mood itu, atau ya sekarang ada itu, terus kemudian contoh lainnya adalah sekarang banyak loh yang korban bullying atau kemudian diserang di media sosial itu, dan banyak juga loh korbannya akhirnya secara mental menjadi drop dan sebagainya. Itu sih yang memang kadang-kadang kalau sama anak-anak remaja atau yang konsultasi sama aku suka tanya sebenarnya tujuan kamu punya sosial media itu apa sih? Karena sebenarnya kalau sekedar mendapatkan apresiasi dan sekedar mencari approval gitu, itu biasanya nanti bisa jadi bisa jadi bumerang gitu, karena belum tentu memang salah minta apresiasi. Kadang-kadang mungkin dia tidak ada yang pernah memuji kamu cantik atau apa sehingga dia harus punya satu konten sehingga dipuji. Boleh aja, tapi jangan kalau kayak begitu mungkin teman-temannya boleh dong close knit aja dan orang-orang terdekat aja yang sudah pasti bisa memberikan emosi positif dan apresiasi positif. Nggak perlu kan akunnya di follow ribuan orang gitu. Kenapa jadi penting gitu kan? Jadi balik lagi, apa sih yang sebenarnya dicari dari situ gitu. Kalau memang misalnya aku memang pengen menyebarkan ini, dan bahkan sekarang kan jadi YouTuber atau itu kan jadi sebuah pekerjaan ya. Nah asal dia bisa mengerti bahwa kalau pekerjaan adalah sampai sini, tapi bukan berarti itu berasosiasi pada kurangnya like, kurangnya follower tidak berasosiasi atau tidak berkorelasi dengan keberhargaan saya gitu, self worth-nya itu. Dan banyak orang yang kadang-kadang iseng ya, jadi jalan-jalan kemana kemudian dia posting jalan-jalannya dan kemudian akhirnya menjadi viral tanpa disadari, itu juga banyak ya. Iya. Tapi karena dia menikmatinya berarti ya. Betul. Jadi lebih kepada be yourself aja sih gitu. Karena banyak orang kan tadi branding nggak perlu berarti. Tergantung buat pekerjaan apa untuk apa nih gitu. Balik lagi, self worth itu keberhargaan diri nomor satu itu harus dari diri sendiri. Kalau kita punya merasa bahwa I'm good enough, I love myself, I'm happy with myself, walaupun mau posting apa aja dan orang mau komen apa juga nggak peduli, karena kan
this is my Instagram, you follow me. Kalau lu nggak mau lihat, lu unfollow gue aja gitu kan. Bisa bereaksi seperti itu kalau memang ini settle versi diri sendiri ya. Betul, karena harus dari situ gitu. Karena kalau nggak dari situ agak sulit ya. Maksudnya kita memang hidup di dunia yang penuh dengan disruption, penuh dengan banyak banget komentar orang tuh nggak bisa difilter. Kalau kitanya sendiri nggak punya this is me, this is who I am, this is what I love about myself, no matter what, itu akan sulit. Apapun yang terjadi, dicolek sedikit aja kan langsung kayak tiba-tiba langsung pecah berantakan gitu karena nggak yakin dan nggak sayang sama dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin itu salah satu kunci juga sih, love yourself. Oke. Nah, buat yang ingin tanya, silahkan, boleh, kami masih punya waktu ya. Boleh yang mau tanya-tanya langsung sama Regina. Nih gue udah sampai di titik ini, apakah gue perlu berkonsultasi? Nah, tapi ngomong-ngomong dikit ya. Tadi kalau Regina bilang bahwa sebenarnya jalan-jalan itu adalah part of apa? Healing, menyembuhkan stres dan sebagainya. Tergantung apakah di jalan-jalan itu menimbulkan emosi positif, ada interaksi sosialnya. Balik lagi tuh ke yang pernah itu nongkrong. Jadi kalau jalan-jalannya sekedar gue harus punya konten jalan-jalan, mungkin gak se-happy kalau benar-benar gue menikmati jalan-jalannya gitu. Jadi balik lagi, lakukanlah apapun, sekecil apapun, seaneh apapun menurut orang. Kayak ngapain sih lu miara tanaman? Dulu kan waktu sebelum pandemi orang miara tanaman dianggap sesuatu, ngapain sih ngurusin tanaman sampai segini. Tapi ternyata kayak nggak ada yang lain diurusin ya kan. Betul, tapi ketika nggak bisa keluar rumah nggak apa, ternyata itu menimbulkan emosi positif kan, melihat bunganya. Sekarang malah bisa bilang this is my me time gitu ya, nyiramin kembang gitu ya. Betul. Jadi anything that makes you feel positive gitu, dan membuat ada keterlibatan sosial dengan orang lain, ada kebermaknaannya, ya do it gitu. Jadi itu memang kuncinya adalah knowing yourself, knowing what you need, just do it. Jadi nggak salah ya kalau ada statement emang gue pikirin gitu ya, pokoknya apa yang bikin gue happy. Nah, Yusana menawarkan beberapa program apa ya namanya, menyehatkan mental. Ada yang namanya incentive trip gitu. Kemudian ada juga kalau tadi harus setiap 2 jam bangun, ganti posisi, olahraga, workout. Nah di sana juga ada nih ternyata. Nah kira-kira dengan program-program seperti itu seberapa banyak bisa menyembuhkan ketika tadi itu pengaruhnya besar sih, apalagi ketika dilakukan secara berkelompok. Jadi sekarang banyak gitu ya? Karena balik lagi, kenapa harus kelompok? Orang sendiri bisa? Bisa, tapi emosi yang kita dapetin dari kebersamaan itu dengan energinya tuh jadi nambah gitu, lebih positif. Terutama kalau memang dia orang yang memang dapat energinya dari kebersamaan dengan orang lain gitu ya. Jadi olahraga sendiri bisa aja sih, tapi kan kalau ada temennya, siapa yang paling jauh larinya nanti bulan ini traktir ya, kan jadi semangat gitu. Ada competitiveness, ada minimum, ada achievement, nambah tuh dari cuma sendirian lari di treadmill di rumah. Mungkin dengan nyanyinya tetap larinya di treadmill. Tapi kan ada orang yang merasa, aduh saya nggak perlu nih bersaing, saya nggak perlu berkompetisi gitu. Nggak apa juga gitu, karena kan nggak semua orang dapat energinya seperti saya bilang. Karena kan orang bilang kalau orang yang extrovert lawan introvertnya sebenarnya energinya dapat dari mana ya? Orang-orang yang introvert itu dapat energinya dari sendiri. Banyak makanya sebenarnya pandemi seneng, karena gue nggak harus deal with other people, I can just be with myself. Ya nggak apa juga gitu. Again, do whatever it is that make you happy gitu. Kalau memang energinya tuh dapat dari me time, dari baca buku, dari diem, dari baca, dari nulis, do it gitu. Jadi nggak harus selalu ngikutin tren gitu, nggak harus selalu ngikutin temen. Tapi kalau kerja dapat insentif itu juga something that iya dong, kan tentunya happy ya? Achievement kan tadi ada achievement. Kalau kita achieve sesuatu misalnya, target bulan ini langsung jadi gold, aku nggak tahu usaha levelnya apa aja gitu, tapi misalnya gitu jadi top gitu, atau raih minimal apa gitu, dan ketika mendapatkan itu kan ada perasaan bangga itu juga emosi positif, proud, happiness juga. Apalagi dipuji-puji orang ya. Betul, wah hebat, lu udah baru masuk langsung gold gitu kan. Misalnya itu kan kebanggaan gitu, karena itu pencapaian tertentu pastinya. Tapi kalau gagal, nggak apa-apa. Disappointed itu kan bikin orang juga, ya mungkin secara mental drop. Betul. Nah gimana mau survive? Nah sebenarnya emosi positif negatif itu kan continuum ya. Kita nggak mungkin merasakan emosi positif kalau tidak ada emosi negatif.
kalau nggak ada malam nggak mungkin ada siang dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi memang kita harus manage aja supaya pasti ada, maksudnya walaupun misalnya I consider myself as a happy person, tapi apakah saya nggak pernah nangis? Ya nangis juga kadang-kadang, kalau lagi capek ya capek juga. Jadi emosi-emosi negatif yang keluar, misalnya tadi disappointment, ya diterima aja, tapi jangan digeneralisasi menjadi keberhargaan hidupnya hanya berdasarkan satu hal itu. Ketika kita gagal, banyak kan tuh locus of control kalau bahasa psikologinya kontrol sosial, kontrol diri kita tuh langsung bilang bahwa oke, kalau kita gagal misalnya hari ini, itu adalah berarti saya ini adalah orang yang jelek. Itu kan langsung generalisasi ya, padahal sebenarnya itu kan satu event aja. Maybe you're good at something else gitu. Ya kecewa untuk satu hal bukan berarti kemudian seluruh hidupnya jadi mengecewakan kan gitu. Jadi memang persepsi atau pandangan yang positif terhadap hidup itu juga perlu ditata gitu, sehingga kita ada masa-masa terpuruk atau masa-masa yang jelek ya dinikmatin aja perasaannya, karena memang perasaan itu juga emosi itu energi. Tapi ini balik lagi ya, kadang secara teori tuh kayaknya gampang nih, terus ternyata gitu nggak gampang juga ya. Tapi ketika dijalanin kan, misalnya kita punya lingkungan yang mungkin tidak support ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ketika dihadapkan pada pilihan bahwa apa sih yang membuat kamu happy gitu. Padahal kamu juga dituntut untuk, saya sebagai misalnya kepala keluarga harus membahagiakan orang-orang di rumah saya sebagai ibu rumah tangga harus membahagiakan keluarga saya. Nah, tuntutan-tuntutan itu kan selalu ada. Nggak apa-apa, asal tuntutan itu tidak berkonflik dengan kebutuhan sendiri. Ketika kita menyadari bahwa saya misalnya sebagai istri gitu, saya tuh punya image di benak saya bahwa istri yang ideal tuh mesti A, B, C, D gitu misalnya. Kemudian menyadari kebutuhan saya itu, makanya saya melakukan, saya masak, saya ngapain, jadi itu mesti nyadar bahwa memang itu loh yang saya mau, itu set ideals itu kan saya juga yang nge-set gitu. Ketika kemudian aduh nggak bisa masak karena hari ini lagi pusing, ada kerjaan kantor, udah WFH segala macam, pasti mungkin kekecewaan, dan karena kan kita aduh nggak bisa memenuhi ekspektasi gitu kan. Nah ini nih ya, jadi katanya jangan berekspektasi tinggi biar nggak kecewa, benar nggak sih itu? Tapi kalau nggak punya ekspektasi berarti kita nggak ada goalsnya juga dong. Ekspektasi dan harapan itu sama-sama beda-beda tipis gitu ya. Ketika punya kita ekspektasi, itu berarti kita sudah tahu bahwa kita punya kemampuan seperti apa dan goal yang mau dijauh seperti apa gitu. Tapi kalau harapan nih kadang-kadang tuh yang terlalu berbunga-bunga dan nggak rasional gitu. Jadi misalnya masuk akal nggak sih? Misalnya saya menganggap bahwa istri yang baik itu WFH harus nemenin anaknya belajar, harus masakin buat suaminya, harus nyuci segala macam, semua dalam satu hari. Masuk akal apa enggak? Gitu. Kalau nge-set ekspektasi memang harus ya, kemudian harus ada goalnya. Karena kita kalau nggak tahu di mana yang dituju, we don't have meaning tadi in our life gitu. Tapi perlu berat juga ya, tapi ya basic harus bisa. Ini nggak gampang sih, karena penelitian tentang bahagia dan segala macam aja tuh udah ratusan tahun gitu, sampai nggak kelar-kelar apa sih. Ada satu pertanyaan dari Yodi, saya langsung bacain aja. Gimana caranya membagi porsi ya untuk tetap sehat mental di tengah kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, di tengah sedih yang terlalu dalam? Ini pertanyaan pamungkas dan mungkin yang terakhir deh. Grieving itu ada 5 tahap, dan buat tiap orang tuh berbeda. Kalau memang dirasa bahwa kesedihan karena kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang terdekat itu patah hati atau whatever it is, atau mungkin ada orang yang dekat meninggal karena masalah kesehatan dan segala macam, kan banyak ya sih selama COVID ini gitu. Dan memang itu harus kita menghadapi dulu, kita lewatin dulu proses grievingnya itu. Kadang-kadang kita tidak memberikan cukup waktu buat kita untuk kita merasa sedih, nggak merasa. Jadi kayak aduh harusnya kan gue nggak sedih lagi, harusnya gue sekarang udah sedih gitu. Take your time, memang harus ya menangani itu, dan mungkin di masalah-masalah yang berat perlu untuk ketemu dengan psikolog
yang bisa diajak untuk apa namanya, bertukar pikiran, ya, yes, konsultasi, karena mungkin butuh orang yang mengarahkan dan menunjukkan caranya seperti apa, karena kan self help sih banyak ya di YouTube segala macam, tapi kan nggak semua orang, dan mungkin dengan berbicara dengan orang lain, apakah itu orang terdekat atau orang yang profesional gitu ya, mungkin itu jadi sesuatu yang bisa membantu. Tips buat supaya kita tetap sehat mental ya, itu sih tadi, be yourself gitu ya, be grateful, and then kemudian be active and do 6 things yang saya tadi bilang, punya emosi positif di hidupnya, berrelasi positif dengan orang lain, ada keterlibatan dalam kegiatan apapun yang beri makna dari hidup. Kadang-kadang service membantu orang lain itu juga bermaknaan. Kemudian juga find an achievement in your life, and then stay healthy. Wow, Regina, thank you. Sama-sama. Sudah berbagi pengetahuan baru hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita yang di tengah stress management lagi tinggi di tengah pandemi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi healing juga. Sehat-sehat. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa ngobrol lain waktu lebih banyak. Betul. Terima kasih juga sudah bergabung di Instagram. Dan untuk teman-teman yang ingin tanya tadi seperti apa sih sesuatu yang membuat mental kita sehat, insentif trip, punya Yusana ataupun juga hal-hal lainnya, boleh silakan taruh di description box YouTube dan Instagram. Nanti kita akan jawab sama-sama. Terima kasih untuk kebersamaan di malam ini, dan menjadi bahagia adalah pilihan. Tapi kalau kamu bahagia, kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kamu. Saya Rizky Starto, selamat malam, sampai jumpa di obrolan mesra mengupas sisi luar biasa. Sampai jumpa.